Dalam beberapa tahun terakhir, aku mengakuisisi berbagai macam skills di antaranya bahasa, memasak, berlari, bikin channel YouTube, basicnya gitar, memutar pulpen, dan ini adalah hal yang aku pelajari sebagai orang dewasa. Waktu itu aku membaca buku yang berjudul Ultra Learning, yang dimana di sini membahas tentang bagaimana kita bisa belajar apapun dengan cepat, dan bagaimana di dunia ini ada ultra learners, yaitu adalah orang yang bisa menentukan dia mau belajar apa, kemudian mengeksekusinya dengan sangat baik. Dengan cara-cara ini, aku bisa belajar kebanyakan skills yang aku mau, dan yang terpenting aku merasa senang melakukannya sehingga ia berkelanjutan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mendefinisikan target belajar. Tiap orang berbeda dan tiap orang perjalanannya nggak bisa dibandingkan. Salah satu hal yang membuat kita berhenti belajar adalah karena kita membandingkan apa yang kita lakukan sekarang dengan apa yang orang lain lakukan. Kita menganggap kalau misalkan dia bisa, maka kita harus bisa. Dan memang di sini ada benarnya, dan dalam kasus tertentu ini sangat-sangat membantu, tapi kenyataannya adalah apa yang kita lakukan sekarang dan kemampuan kita untuk mencapai berbagai hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor keberuntungan. Misalnya keuangan, orang tua, lokasi di mana kita berada, pendidikan kita, dan semacamnya. Terlalu banyak faktor acak yang bermain sehingga nggak fair untuk diri kita sendiri untuk membandingkan atau menggunakan orang lain sebagai patokan apakah kita berhasil atau enggak. Mungkin kita bisa menggunakan orang lain sebagai inspirasi, tapi untuk menilai diri kita sendiri, kita harus punya kompas yang kita pegang secara internal, yang udah kita atur dan sesuaikan dengan privilege atau hal-hal yang udah berjalan untuk kita saat ini. Misalkan mau belajar memasak, di sini kita harus mendefinisikan kita pengen belajar masaknya itu untuk supaya kita bisa makan untuk diri kita sendiri, untuk masak buat keluarga, atau kita nantinya pengen ikut master chef. Untuk tiap target-target belajar ini pasti pendekatannya akan berbeda dan kita harus tahu kita masuk ke golongan yang mana. Waktu aku belajar masak waktu itu, target awalnya adalah supaya aku bisa menghemat uang dan nggak harus pergi makan di luar. Setelah aku melewati fase itu, aku mendefinisikan ulang target belajarku sehingga sekarang aku mencoba untuk membuat makanan yang bisa dinikmati oleh orang di sekitarku. Apakah di masa depan aku akan coba ikut MasterChef? Nggak tahu. Tapi intinya adalah aku punya target belajar yang udah aku definisikan dan aku sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di kehidupanku. Di sini ada baiknya juga bagi kita untuk coba sedikit berani. Misalnya kita nganggap kita bisanya cuma sampai sini. Mungkin kita bisa tingkatin sedikit. Jadi ada rasa tantangan dan rasa keseruan juga ketika kita berhasil mencapai apa yang awalnya kita sangka nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita harus punya skill, belief, dan karakter trait yang sesuai. Misalnya, pengen jadi YouTuber. Banyak orang berkemampuan, tapi mungkin channel YouTube-nya nggak maju-maju karena dia nggak punya kepercayaan dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika menyampaikan pendapat, selalu minta maaf, selalu takut dikritik, selalu takut ada yang koreksi dan nggak setuju dengannya dan dibenci dengan banyak orang. Kenyataannya ini adalah memang sesuatu yang harus dihadapi, dan kita harus punya kepercayaan atau keyakinan bahwa kita bisa menghadapi tantangan yang akan datang. Kadang kalaupun kita udah punya kemampuan dan kita juga udah punya kepercayaan terhadap diri kita sendiri, kadang muka yang tampil di YouTube itu cuma itu-itu aja. Dan di sini mungkin teman-teman bisa lihat bahwa orang-orang yang ada di YouTube atau di pekerjaan apapun itu yang teman-teman pilih, biasanya mereka punya tipe karakter atau kepribadian tertentu. Untuk karakter atau kepribadian ini, misalnya dia cenderung lebih tangguh, cenderung lebih nggak peduli apa kata orang, atau dia cenderung lebih perfeksionis atau apapun itu. Ini bisa kita lihat di bidang-bidang apa yang mau kita coba pelajari. Aku sendiri mencoba untuk mengadopsi karakter-karakter yang ada pada orang-orang yang ada di bidang yang ingin aku tekuni. Misalnya aku pengen lebih jago dalam memimpin. Aku melihat bahwa pemimpin itu pasti bakal ada yang setuju dan yang nggak setuju. Bagaimanakah ia akan menghadapinya? Itu aku coba pelajari, aku lihat karakter-karakter mereka gimana. Oh, ternyata karakternya cenderung punya suatu kompas yang terlepas dari bagaimana pendapat orang lain, dia tetap berpegang dulu terhadap kompas itu. Dengan ini, orang lain bisa melihat konsistensinya dan mulai mengikuti apa yang ia lakukan. Jadi, untuk karakter ini, kadang memang ada dari kita yang besarnya, emang gedenya kayak kebawa karakter dari kecil, ada juga yang bisa kita bangun dari sekarang. Kemudian yang ketiga, amati, tiru, modifikasi, atau still like an artist. Ini adalah kata yang kupinjam dari Austin Kleons, seorang penulis dengan buku yang berjudul sama, Still Like an Artist, yang dimana ia membahas bahwa nggak ada hal yang original di dunia ini. Semua karya seni, apapun itu yang tumbuh dari pikiran manusia, itu pasti ada inspirasinya terlebih dahulu. Entah itu dari dunia luar, atau biasanya untuk hampir semua kasus itu adalah remix dari hal-hal yang ia lihat dari orang-orang sebelumnya. Jadi dalam kita mau belajar sesuatu skill, ada baiknya bagi kita untuk coba still like an artist. Tiru apa yang orang lain sudah lakukan sekarang. Misalnya kita mau belajar bahasa asing, kemudian kita melihat ada seorang polyglot yang udah bisa 7 atau 8 bahasa. Daripada kita mencoba untuk mencari lika-likunya dari diri kita sendiri, ada baiknya bagi kita untuk mencoba mencontoh apa yang sudah ada, supaya kita nggak kerja 2 kali. Jadi misalnya si polyglot ini dia belajarnya dengan
dan konsumsi konten banyak-banyak. Mungkin kita bisa coba modelin cara dia belajar terlebih dahulu. Kita lakukan sebagaimana apa yang dia lakukan, dan nanti seiring berjalannya waktu, kita pasti akan membentuk cara kita sendiri untuk belajar sesuatu. Jadi kayak misalnya waktu itu aku belajar public speaking. Yang aku lakukan adalah aku membuka speech atau pidato-pidato presiden-presiden dari Amerika. Kemudian aku coba untuk gunakan gaya-gaya bahasanya, misalnya I have a dream, I have a dream, I have a dream. Terus aku coba carikan atau sesuaikan dengan padanan bahasa Indonesianya, dan aku pakai itu untuk berpidato pada awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku mendapatkan feedback atau komentar orang lain atau kritikan dan semacamnya tentang pidato yang kubuat, dan dari situ aku bisa optimisasi, memperbaiki ini, memperbaiki itu, sehingga kedepannya aku jadi punya style atau gaya penyampaianku sendiri. Bahkan ini mungkin teman-teman bisa lihat, caraku berbicara dan caraku menyampaikan hal-hal di YouTube, itu sekarang udah ada gayanya sendiri, mungkin mirip si ini, mungkin mirip si itu, tapi intinya itu udah berbeda dengan bagaimana cara aku memulai waktu itu. Aku memulai dengan memodel apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, dalam kasus ini, Presiden-Presiden Amerika Serikat dengan pidato-pidatonya, dan sekarang aku udah punya gayaku sendiri yang ada khasnya juga. Kemudian yang keempat, coba punya bias terhadap aksi. Ini maksudnya apa? Kita harus coba punya kecenderungan kalau misalnya kita bingung antara suatu pilihan, pilih pilihan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya apa? Misalnya kita mau masak, kita merasa bahwa kita nggak punya bumbu-bumbunya, kita belum punya pengetahuan yang cukup atau apapun. Daripada kita menunggu atau kita coba untuk riset lebih jauh lagi, mendingan kita coba punya bias untuk aksi terlebih dahulu. Jadi yang kita lakukan dengan bias ini adalah kita lakukan aja apa sesuatu yang beneran kita lakukan, kita praktikkan dengan tangan kita sendiri. Misalnya mungkin oke, kita sekarang belum punya bahan-bahannya, tapi kita cek di rumah ternyata ada telur. Daripada kita nunggu ada merica, bawang putih, bawang merah, daun bawang dan semacamnya, mending kita buat aja sesuatu dengan telur tersebut. Mungkin yang biasanya kita cuma bikin telur ceplok aja, sekarang kita bisa coba untuk bikin omelet lembut. Kalau misalnya nggak ada bias untuk aksi, yang akan kita lakukan adalah kita akan terus berpikir, kita akan terus coba untuk menyempurnakan cara atau metode kita dulu sebelum mulai melakukan. Tapi sebenarnya yang bisa membantu kita untuk progres lebih jauh adalah untuk punya bias untuk aksi tadi, karena di awal-awal kuantitas itu lebih bagus daripada kualitas. Maksudnya apa? Dengan banyaknya kuantitas, di setiap pengulangan yang kita lakukan, kita akan belajar sesuatu. Kita akan semakin baik dan semakin baik, semakin baik. Nanti di suatu saat kita akan sampai di titik di mana kita akan bisa untuk mempertimbangkan kualitas terlebih dahulu sebelum kuantitas. Yang kelima, saat kita latihan, coba sebaik mungkin untuk menjadi direct. Artinya latihan kita dicoba supaya sesuai mungkin dengan kondisi yang akan kita hadapi nantinya. Misalnya apa? Ini adalah sesuatu hal yang aku pelajari di semester lalu, di mana ternyata lebih efektif dan lebih bagus progresku ketika aku mengubah metode belajarku dari yang sebelumnya membuka catatan dan membaca buku dan semacamnya menjadi tes pribadi. Aku mencoba untuk mensimulasikan ujian. Aku mencoba untuk menulis pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawabannya. Dan aku walaupun nggak tahu bagaimana bentuk ujiannya nanti, tapi aku coba prediksi kira-kira inilah yang akan terjadi. Di buku Ultra Learning dibahas bahwa ternyata katanya nggak semudah itu bagi kita untuk mentransfer suatu pengalaman atau suatu skill. Jadi misalnya ujian kita nanti berbentuk tes tulis. Kita disuruh tulis esai, tapi kita pas belajarnya, kita cuma ngebaca terus kita ngomong sama diri kita sendiri. Memang pasti akan ada manfaatnya dan mending kita melakukan hal seperti itu daripada nggak belajar sama sekali. Tapi kapan kita bisa coba langsung samain atau direct dengan latihan kita supaya dia akan sama dengan bentuk yang nantinya akan kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita pengen bisa bahasa Inggris supaya nanti bisa ngomong sama bule, coba latihan ngomongnya itu seperti apa. Jadi katakan kita ada target untuk ikut lomba speech atau pidato dalam 2 bulan ke depan. Selama latihan coba kita jadi direct dan coba sesuaikan bentuk latihan kita dengan apa yang akan kita hadapi nantinya. Jadi mungkin kita latihannya itu di depan orang, kemudian kita mendapat feedback. Metode ini juga berguna bagi teman-teman yang lagi bersiap untuk ujian standarisasi, misalnya UTBK SNBT. Nah, terima kasih kepada Zenius karena sudah mendukung video ini. Kabar baik untuk teman-teman yang lagi bersiap untuk UTBK SNBT 2023. Sekarang ada buku Hajar UTBK SNBT dari Zenius yang siap untuk menikmati persiapan belajar teman-teman. Dengan buku ini, teman-teman akan mendapatkan keuntungan di antaranya materi konsep yang disambung dengan konten video dan latihan soal yang ada di zenius.net, 3 set latihan soal hingga 465 soal UTBK SNBT 2023 yang soalnya udah diprediksi supaya sepersis mungkin dengan bentuk soal aslinya. Teman-teman juga akan mendapatkan kunci jawaban lengkap serta
serta pembahasan soal di website Zenius. Selain itu, ada juga berbagai bonus lainnya, diantaranya penjelasan tentang jalur masuk PTN di tahun 2023, strategi belajar untuk masing-masing tes skolastik dan juga tes literasi dari UTBK SNBT khusus dari Zenius. Teman-teman juga akan mendapatkan bonus strategi mengatur waktu dan agenda belajar beserta dengan checklist materi yang harus di-cover. Kalau misalnya teman-teman mau lebih worth it lagi, teman-teman juga bisa langsung beli paket bundling antara buku Hajar UTBK SNBT dengan paket Ultima Lite Zenius, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan 1 kali live class TPS per minggu beserta dengan 4 kali tryout premium bersama Zenius. Untuk mendapatkan buku ini, teman-teman bisa langsung cek Shopee dan juga Tokopedia-nya Zenius. Untuk informasi selengkapnya akan tertulis di deskripsi di bawah. Tip yang keenam, coba dapatkan feedback atau timbal balik. Kadang kalau misalnya kita latihan sendiri, kita merasa terlalu percaya diri. Kita ngomong rasanya itu udah sangat-sangat bagus, tapi nanti pas kita lihat di rekaman, baru kita sadar bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, dengan adanya orang pihak ketiga, mereka bisa membantu mengidentifikasi mana-mana aja hal yang bisa kita perbaiki. Biasanya dengan pihak ketiga, mereka juga punya kacamata yang lebih fresh, lebih jernih untuk melihat di mana letak kesalahan kita dan juga di mana letak kekurangan kita. Di sini juga kadang kita merasa takut, kita nggak mau dinilai, kita nggak mau ditunjuk bahwa kita itu salah atau ada yang harus diperbaiki. Tapi ada baiknya bagi kita untuk coba untuk membuka diri, karena pada akhirnya feedback ini ketika kita terima, terkhusus di fase latihan, akan sangat-sangat baik supaya nanti pas bener-bener butuh, misalnya di hari H perlombaan atau di hari H ujian, itu kita udah bisa mengeluarkan versi terbaik dari diri kita. Yang ketujuh, coba solidifikasi apa yang kita pelajari dengan identitas kita. Misalnya apa? Ini sangat relevan waktu aku belajar lari. Dulu aku sangat-sangat nggak suka lari. Aku baru coba lari itu di tahun 2021 karena nggak ada pilihan lagi waktu corona. Awalnya emang agak susah untuk menjaga konsistensi dan habits-nya karena nggak setiap sesi lari itu menyenangkan. Kadang emang capek, kadang emang membosankan dan melelahkan. Tapi yang membuatku terus berjalan adalah karena aku udah mensolidifikasi atau membadatkannya dalam identitasku. Jadi daripada aku menganggap lari ini sebagai hal opsional yang aku lakukan di waktu senggang, aku mengubahnya di kepalaku menjadi bagian dari identitasku. Jadi sekarang aku menganggap bahwa aku adalah pelari. Dan apa yang dilakukan pelari? Pelari itu pastinya pergi lari. Kalau misalnya pelari capek, ya mungkin mereka boleh istirahat dan semacamnya, tapi mereka coba keluar pintu dulu dan setidaknya jalan 5 menit. Kalau emang capek, nggak masalah balik lagi ke rumah. Terus apalagi yang dilakukan pelari, mereka coba istirahat sebaik mungkin di malam hari. Mereka coba udah tidur sekitar jam 10 supaya nantinya dapat 7-8 jam tidur. Nah, dengan kita mencoba mengidentifikasi diri kita dengan hal yang pengen kita wujudkan, misalnya kita pengen jadi mahasiswa yang baik, kita pengen jadi pelari, kita pengen jadi YouTuber dan semacamnya. Dengan kita punya atau jadikan itu identitas kita, otomatis nanti banyak hal yang kita lakukan itu juga ngikut. Ini yang dibahas James Clear di bukunya Atomic Habits. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman pengen lihat video-video tentang pengembangan diri, tips belajar, dan cara mengembangkan potensi di dalam dan luar kelas, jangan lupa untuk klik playlist di sini atau tonton video di sini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.